Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, di sini adalah sedikit penampakan dari tempat servis saya, ala kadarnya dan biasa-biasa saja, dan ada beberapa handphone yang tidak bisa diperbaiki disebabkan terkendala pada spare part, terutama yaitu pada LCD ya teman-teman, yang masih negosiasi harga. Karena yang mana kita tahu di bulan-bulan terakhir ini harga LCD sangat naik melunjak ya teman-teman. Jadi untuk penyesuaian harga masih dikompromikan kembali kepada yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel teknisi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan perbaiki atau servis ya pada tipe Samsung J2 Prime, yang mana pada handphonenya ini di bagian touchscreen atau sentuhnya itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa kita sentuh, atau bisa kembali dengan sendirinya saat kita pergunakan. Oke, di sini tentu kita akan tes terlebih dahulu agar tahu apakah memang betul permasalahannya pada touchscreen. Ini saya coba untuk, nah ini ya teman-teman, sudah mulai bergerak dengan sendirinya. Sekilas teman-teman bisa lihat tanpa saya sentuh itu langsung pindah ke menu seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk kendala atau kerusakannya di tipe Samsung J2 Prime ini memang sangat sering kali terjadi. Padahal untuk touchscreen-nya di sini saya lihat tidak ada mengalami keretakan, dan untuk kerusakan seperti ini memang sudah sering di tipe Samsung J2 Prime. Itu harus kita lakukan penggantian touchscreen untuk memperbaiki handphone ini agar bisa dipakai kembali dengan normal. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, di planning video sebelumnya ya, saya sedikit menguraikan tentang terkendalanya masalah perbaikan handphone untuk di bulan-bulan terakhir ini, yaitu pada harga spare part handphone yang melunjak naik. Terus terang saja, saya pun tidak enak ya kepada pelanggan untuk menyampaikan harga yang tidak sesuai dengan handphonenya. Kadangkala harga handphone apabila dihargai dengan harga second sebesar Rp400.000, dan apabila melakukan penggantian LCD itu sekitar harga yang sama, sekitar 3,5 atau 400.000. Jadi sangat tidak masuk di akal ya teman-teman. Dan inilah yang menyebabkan di beberapa kawan-kawan teknisi pun mengeluhkan hal yang sama, yang mana kita juga tahu ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang saya cintai, yang mana kita tahu dalam kondisi masih dalam pandemi seperti ini, handphone pertama sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang belajar secara online, dan apabila mengalami kerusakan itu harus melakukan penggantian, mengeluarkan biaya yang cukup lumayan mahal. Saya doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa hidup secara normal kembali. Harga-harga mungkin mudah-mudahan ya teman-teman bisa normal kembali. Ini yang dapat saya kerjakan itu kadang-kadang masih stok lama, baik penggantian spare part ataupun yang lainnya ya teman-teman. Kalau untuk stok yang baru itu akan jauh berbeda dengan harga yang sebelumnya. Jadi sekadar info saja untuk kawan-kawan, mohon maaf apabila perbedaan harga yang dulu dengan yang
sekarang ini cukup lumayan berbeda. Itu disebabkan karena memang dari spare part pengganti dari handphone itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke ya kawan-kawan, itu saja info dari saya, semoga bisa dimaklumi. Oke, kita kembali ke handphonenya ya. Seperti biasa kita lakukan pelepasan touchscreen dengan cara kita blower seperti ini ya, supaya jangan sampai touchscreennya ini pecah. Walaupun ini sebenarnya kita akan ganti ya, tapi di sini saya akan memberikan tutorial dan cara terbaik ala teknisi HP Banua untuk melepaskan touchscreen. Usahakan jangan sampai retak, anggap saja yang akan kita ganti itu adalah LCD-nya. Jadi perlu kehati-hatian untuk menjaga touchscreen-nya jangan sampai retak. Oke ya. Caranya seperti ini. Lakukan dengan hati-hati, apabila masih terasa keras maka di blower lagi ya. Di sini saya untuk gunakan panas itu berada di 250 untuk panasnya dan heaternya 2. Silahkan teman-teman kondisikan di blowernya masing-masing. Dan untuk caranya, apabila ingin mengikuti dengan cara saya silahkan saja, dan saya ucapkan terima kasih. Nah, ini biasanya kalau untuk Samsung Galaxy J2 Prime yang masih ori ya, belum pernah diservis, itu dilem pada bagian bawah kaleng LCD-nya. Jadi jangan dicongkel ya teman-teman, takutnya nanti LCD-nya bisa retak. Caranya seperti ini, kalian gunakan benda apa saja yang tipis, bisa dengan potongan sisa bekas SIM card atau potongan touchscreen dan yang lainnya ya. Caranya seperti ini. Jadi untuk menghindari keretakan atau kerusakan pada LCD. Oke, kalau sudah terlepas ya teman-teman, di bagian atas touchscreen-nya kita tinggal blower lagi dan tinggal kita tarik, insya Allah aman kalau teman-teman lakukan cara pelepasannya menuruti apa yang saya praktekkan di sini. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, cara pelepasan ataupun pemasangan itu tergantung dari kita ya teman-teman, untuk menjaga kualitas dan kerapian tentunya. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya tentu kita akan bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman di beberapa bagian. Dan untuk kaleng penutup speakernya jangan sampai kelupaan untuk dipasangkan kembali. Nah, untuk di premnya dibersihkan, sisa kalau masih ada sisa bekas lem di LCD-nya juga ya teman-teman, bersihkan menggunakan sedikit cairan thinner, jangan terlalu banyak, untuk menghilangkan noda bekas dari lem yang tadi kita pisahkan di touchscreen-nya. Dan saran selanjutnya ya teman-teman, sebelum memasangkan touchscreen-nya dengan melepaskan penutup lemnya, itu alangkah terbaiknya kawan-kawan tes touchscreen tersebut. Apabila memang betul-betul sudah bagus, tidak mengalami kerusakan, barulah dipasangkan dengan lem ya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, untuk cara dan tutorial pemasangan tetap seperti biasa, hanya sekedar mengingatkan dan ingin menyapa kawan-kawannya, karena saya sudah berjanji ya teman-teman, kalau ada waktu setiap harinya saya akan selalu updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone. Sebenarnya untuk hari ini ada beberapa handphone yang mengalami kerusakan rata-rata yaitu di LCD. Di LCD yang mana tidak bisa saya updatekan disebabkan spare part penggantinya yang harus saya pesan dulu. Dan untuk harganya pun masih di ini ya teman-teman, di apa ya, diminta kesepakatan dari yang punya.
Oke, untuk di tombol home-nya jangan lupa untuk menambahkan sedikit ganjelan ya teman-teman. Karena ini touchscreen yang baru itu biasanya agak sedikit tipis dari yang aslinya. Jadi saran saya di bagian tombol itu ditambah ganjelan, terserah saja kalau mengikuti saya menggunakan isolasi kertas yang kita gulung, kita ukur sesuai ketebalan yang kita mau. Itu nanti akan memunculkan ya di bagian tombol home-nya dan tidak akan goyang lagi. Nah, lalu cara selanjutnya ya teman-teman, cara pemasangan yang benar ala teknisi HP Banwa seperti ini ya. Setelah kita siapkan untuk touchscreen yang sudah kita lepas lemnya, lalu ini jangan kalian satukan dulu, pasangkan saja dulu di soket yang ada di belakang kaleng LCD-nya ini ya, untuk menghubungkan touchscreen-nya. Nah, kalian tahan seperti ini dengan tangan kalian ya, jangan kalian tempelkan langsung. Itu nanti akan berpengaruh pada peletakannya. Letakkan dulu LCD dengan benar, lalu kalian tempelkan touchscreen-nya, maka akan terpasang dengan presisi, insya Allah ya, akan rapi teman-teman. Itu tips dari saya teknisi HP Banwa. Nah, mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Dan semoga kita doakan ya teman-teman, semoga harga spare part handphone bisa kembali normal. Kasihan ya untuk masyarakat atau warga dimanapun kalian berada, apabila mengalami kerusakan harus mengeluarkan atau membutuhkan biaya yang cukup besar apabila melakukan penggantian dalam salah satu kerusakan komponen handphone. Oke, ini cara terakhir, kita tinggal kareti saja sampai lemnya ini betul-betul menempel dalam keadaan rapi dan presisi. Baiklah, saya akan akhiri tutorial untuk kali ini ya. Untuk tutorial kali ini saya akhiri, apabila ada kesalahan kata sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Dan teman-teman, insya Allah kita akan berjumpa kembali besok dalam tutorial perbaikan handphone, tergantung yang dibawakan oleh pelanggan saya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banwa, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.